Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, hari ini kita sedang menyiapkan untuk unit PLTS berkapasitas 10.000 watt. Nah, di samping kita ini pesanan dari Mas Randy yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, sedang kita set. Nanti untuk kapasitas panel suryanya dia 10.000 WP. Dan untuk baterai menggunakan 6 piece 100 ampere 48 volt. Langsung naik aja. Nah, ini kita buatkan juga rak, 2 rak ya. Jadi ini ada untuk kontrol DC, yang sana untuk distributor AC sedang kita siapkan. Nah, sambil menyiapkan ini kita mau melihat hasil produksi dari beberapa PLTS yang pernah kita install, yang bisa kita monitoring ya. Ada satu kendala, maksudnya user yang belum begitu paham mengenai sistem PLTS off grid. Nah, suruh menjelaskan kenapa kok baterai ini bisa drop, saat ditambah baterai kenapa masih drop juga. Nah, kita nanti akan jelaskan. Ini kita juga akan mantau sebagai perbandingan ya, hasil produksi beberapa PLTS yang pernah kita install, biar user kita yang ada di Jogja memahami untuk sistem maupun cara kerja dari PLTS off grid ini. Nah, untuk monitoring kita menggunakan RPM meter. Nah, ini ya, ada beberapa titik PLTS yang kita install. Nah, ini kalau yang di bawah 1 tahun yang kita pasang monitoring. Nah, untuk grafik pembacaan dari beban, dari voltase baterai, ini ya bisa kita pantau. Yang di atas 1 tahun sudah kita hapus, dan beberapa pelanggan lagi yang tidak menggunakan RPM meter, mau tidak mau kita juga tidak bisa mantau untuk sistem PLTS yang mereka gunakan. Jadi ini pertama ada PLTS punyanya Pak Aji di daerah Maguwo. Ini PLTS ini berkapasitas 5.600-an WP. Nah, menggunakan panel surya 540 12 piece, serta baterai menggunakan kalau nggak salah 4 biji, kapasitas inverter di 10.000 watt. Kita akan melihat hasil produksi serta tegangan baterai. Nah, ini untuk Pak Aji yang di daerah Maguwo, ini beban sekarang ada di 1000 watt. Untuk grafik pembacaan wattmeter ya, kita masuk ke power meter. Nah, ini pembacaan dari tanggal 14. Seperti ini grafik beban. Jadi beban pagi hari sampai sore hari relatif normal di angka 1000 watt. Terus dari sore hari sampai malam hari ini naik karena mungkin menghidupkan AC-AC ya untuk saat tidur. Nah, ini kondisi malam hari di angka 2800 watt. Jadi PLTS sudah off di jam setengah 7 malam. Selebihnya ini dihandle oleh PLN. Kalau di tanggal 13 ini PLTS sampai jam 7.40 malam atau 19.40 masih stabil grafiknya, pembacaan dari pagi hari sampai sore di angka 1000 watt. Nah, sore hari meningkat sampai dengan 3000 watt. Nah, berpindah ke PLN dari jam 7.40 malam. Sekarang kita mau lihat grafik pada baterai punya Pak Aji. Tanggal 14. Ini ya, jadi grafik pada tegangan baterai seperti ini, dia normal. Posisi siang hari ini masih stabil terjaga di 50 volt. Terus posisi berpindah ke PLN menyentuh limit tegangan baterai di kapasitas
47,8 volt. Saat tegangan baterai menyentuh 47,8, dia berpindah ke PLN. Untuk tanggal 13, ini tanggal 13, ini tegangan baterai saat menyentuh 47,8, dia juga langsung berpindah ke PLN, sehingga tegangan baterai kembali normal di angka 48,8 volt. Oke, lanjut kita mau melihat grafik pembacaan di jembatan 5 Pak Agus. Nah, untuk Pak Agus ini emang agak ugal-ugalan kalau siang hari. Ini dengan kapasitas panel surya ini 10.000 WP, baterainya kalau nggak salah 12 biji 48 volt 100 ampere serta smart inverter berkapasitas 10.000 watt. Kita akan lihat beban pemakaiannya. Tempatnya Pak Agus di Jembatan 5 Jakarta Barat. Ini tanggal 15. Nah, ini peaknya di 2800, relatif kontinu di angka 1500 watt. Terus tanggal 14, ini ya, relatif bebannya, jadi bebannya ini normal di angka 2000-an watt. Tanggal 13 masih sama, beban terjaga di angka 2000 watt, naik turun sedikit dengan pemakaian harian di angka 45 kWh. Terus untuk kondisi baterai, ini tanggal 15, paling rendah masih di atas 49 volt. Paling tinggi ini sekarang di angka 50,6 volt. Untuk tanggal 14, ini ya, rata-rata posisi siang hari cuma 50,6 volt. Jadi Pak Agus ini juga sudah paham mengenai kapasitas baterai dan ketahanan baterai serta beban pemakaian, sehingga mengoperasikan sistem PLTS off grid ini juga sudah sesuai dengan hasil produksi dari panel surya. Nah, ini untuk tanggal 14 punya Pak Agus. Kondisi malam hari ya, dari jam 00 sampai jam 7 pagi ini di angka 49 volt. Nah, 7 pagi sampai siang hari ada penyinaran dari matahari, otomatis charging ke baterai, ini naik lagi, paling peak-peaknya di angka 50,6 volt. Masih tetap terjaga dengan normal untuk kondisi baterai di atas 50 volt. Ini sekarang tanggal 13, sama Mas Ian. Kondisi baterai paling rendah di 49 volt dan paling tinggi di angka 50,5 volt. Terjaga dengan normal. Oke. Nah, ini kita melihat punya Pak Faisal dulu, karena yang ada problem ini punya Pak Maulana yang di daerah Maguwo, Jogja. Ini untuk Pak Faisal, kita akan lihat juga. Ini PLTS punya Pak Faisal ini kapasitas 10.000 watt. Emang rumah sedang tahap renovasi, jadi PLTS yang kita install di daerah Bekasi kemarin, tempatnya Pak Faisal, dia bekerja selama 24 jam non-stop. Tanggal 15 seperti ini grafik pembacaan power meter. Ini beban di sana cuma relatif di angka 500-an watt. Dengan pemakaian harian di angka 12 kWh. Jadi hasil produksi panel surya ini turah-turah. Tanggal 13, ini mungkin ada peak-peak di angka 1600 watt. Mungkin saat ada pompa yang nyala ya, pompa sibel atau apa. Tapi untuk beban kontinu masih terjaga di angka 500-an watt dengan konsumsi kWh pemakaian harian di angka 12 sampai dengan 13 kWh. Untuk kondisi baterai punya Pak Faisal ini posisi sekarang, jadi posisi siang hari karena pemakaian beban kecil dan kapasitas panel surya besar, ini terjaga full untuk baterai di angka 53 sana. Tanggal 14, nah ini ya, jadi punya Pak Faisal ini dari jam setengah 10 sampai jam setengah 6 sore, kondisi baterai ini udah full di angka 53
3,5 volt sesuai setting floating pada MPPT yang kita install. Memang kapasitas panel begitu besar dan kapasitas panel 10.000 watt, kurang lebih hasil produksi PLTS ini di angka 30 sampai dengan 40 kWh. Sedangkan pemakaian punya Pak Faisal ini per hari karena rumah masih tahap renovasi hanya di angka 13 kWh tadi. Jadi mungkin nggak nyampe setengahnya lah pemakaian beban di rumah dibanding hasil produksi dari PLTS. Oke, aman. Lanjut, ini yang terakhir kita pasang kemarin punya Pak Buyung di Jembatan 5 di Semarang ya, punya Pak Buyung. Nah, ini Pak Buyung ini juga walaupun pertama install tapi dia udah memahami juga untuk sistem PLTS sehingga paham memposisikan kinerja beban serta hasil produksi dari PLTS. Bebannya relatif, ini tanggal 15 power meter. Nah ini, jadi bebannya relatif di angka 500 sampai dengan 800 watt. Ada peak-peaknya di angka 1000 watt. Ini, tanggal 14. Ini sesuai target kita ya, pertama kali ke sana install. Emang pemakaian beban harian ini di kisaran 13 kWh dengan kapasitas panel surya yang kita install kemarin 4.500 watt, smart inverter 10.000 watt, serta baterai Pak Buyung ini baru menggunakan 2 biji. Nah ini rencana mau ditambah lagi karena emang melihat dari produksi panel surya dan pemakaian siang hari masih ada sisa lah yang bisa dikirim ke baterai lagi untuk malam hari. Ini rata-rata sekarang masuk ke tanggal 13. 13 sama pemakaian normal di angka 14 kWh. Dengan cuaca yang bagus, PLTS yang kita pasang di daerah Semarang kemarin juga dia sudah mampu bertahan 24 jam ya. Ini continue 500-an watt, peak-peaknya di angka 900 watt. Tetap selalu terjaga kondisi baterai. Nah untuk baterai sendiri kita juga akan lihat nih tanggal 15 masih normal, tanggal 14. Nah ini ya, jadi posisi siang hari dari jam 11 sampai jam 4 sore ini kondisi baterai ini udah full floating. Dan batas terendah yang kita set kemarin 48,7 volt. Di sini bisa kita lihat sekarang tanggal 13. Ini ya, masih sama posisi siang hari dari jam 11 sampai jam 4 sore posisi baterai ini udah nggak bekerja, jadi udah full, udah floating. Yang bekerja adalah hasil produksi dari panel surya langsung dipakai untuk beban yang ada di rumah. Jadi saat nanti Pak Buyung tambah baterai, mungkin penyerapan dari panel surya bisa lebih optimal. Walaupun seperti ini PLTS juga sudah mampu bekerja selama 24 jam. Karena sudah paham berapa kapasitas PLTS yang dipasang dan berapa watt pemakaian serta berapa total energi pemakaian harian. Seperti itu. Saran saya untuk Pak Buyung yang ada di Semarang, baterai ditambah lagi agar kondisi floating posisi siang hari sampai sore hari ini dapat terserap oleh baterai, karena pemakaian di siang hari ini cuma kecil di angka 400-500an watt. Jadi eman-eman hasil produksi dari panel surya kalau nggak diserap ke baterai. Nanti saat cuaca mendung hari berikutnya, jadi kapasitas baterai bisa kita manfaatkan untuk hari berikutnya. Ini oke, sekarang kita mau membahas yang paling Pak Maulana ini yang ada kendala ya. Cuma kita agak jelasinnya harus ekstra ini. Jadi ini Pak Maulana ini kapasitas PLTS yang terpasang ini 5.600 dengan baterai 3 biji.
dengan kapasitas inverter 5000 watt. Dengan kondisi cuaca sekarang yang tidak menentu ya, curah hujan juga tinggi, tapi kita akan lihat dan kita analisa kendalanya di mana kok bisa switch PLN, kok bisa baterai langsung drop. Oke, pertama kapasitas PLTS 5600-an WP, kapasitas inverter 5000 watt, kapasitas baterai 3 biji baterai lithium 48 volt 100 ampere. Pertama kita akan melihat dulu beban pemakaian. Ini beban pemakaian sekarang 2000 watt secara kontinu. Ini tanggal 15 seperti ini. Power meter. Ini tanggal 15 karena ini saat berpindah ke PLN emang pembacaan di monitoring langsung ke peak yang atas ya, karena di jalur inputan dikonekkan dengan jalur PLN untuk CT car-nya, pembacaan watt-nya. Nah ini yang punya Pak Maulana ya, jadi yang sedikit harus kita jelaskan lebih. Jadi ini kita lihat untuk Pak Maulana yang ada di daerah Maguwo, komplain kok baterai sering drop, itu kenapa udah ditambah satu baterai kok masih juga nyentuh batas bawah, kenapa? Nah, untuk grafik pembacaannya kita akan lihat ini sekarang saja udah bebannya 3000 watt dengan kapasitas inverter hanya 5000 watt dan kapasitas PLTS atau panel suryanya hanya di angka 5600 BP. Ditambah lagi ini sedang cuaca penghujan ya, jadi hasil produksi dari panel surya juga kecil. Nah, yang paling utama kebutuhan energi untuk PLTS ini diambil dari baterai dan baterainya baru 3 unit, sedangkan pemakaian beban bisa kita lihat lumayan ugal-ugalan 3200 watt. Kita akan melihat grafiknya. Ini grafik power meter. Nah ini ya. Jadi ini power meter PLTS aktif bisa kita lihat dari jam 7.30 sudah aktif. Nih 7.30 aktif, beban relatif di angka 1600 watt. Jadi saat aktif PLTS, kondisi baterai baru di angka 80%, dia langsung continue kena beban di rumah sebesar 1600 watt. Terus ini jam setengah 10 sampai jam setengah 11, bebannya 400 watt. Dari jam setengah 11 sampai sekarang ini langsung meningkat lagi ke 3200 watt. Lumayan gede. Kita lihat lagi tanggal 14. Nah ini tanggal 14 bisa kita lihat dari grafik PLTS ini aktif di jam 8.10 pagi. 8.10 pagi sampai jam 9.30 ini bebannya relatif masih di angka 1500 watt. Terus di jam 10.30 di angka 400 watt. Nah dari jam 10.30 sampai dengan jam 1 bebannya sudah ugal-ugalan lagi di angka 3200 watt. Nah dengan kapasitas baterai yang kecil cuma 3 piece, tentunya baterai akan drop ya Pak. Nah ini beban kontinu sebesar 3200 watt selama dari jam setengah 11 sampai jam 1. Nah 2,5 jam. Udah lumayan gede. Ini kita tanggal 13. Ini tanggal 13 PLTS aktif di jam 8.10. Jadi PLTS kita yang kita pasang ini rata-rata aktif di jam 8 pagi. Ini jam 8 pagi masih sama bebannya langsung di angka 1500 watt. Terus di jam 10 masih sama di angka 400-500an watt. Terus siang hari ini meningkat 1000, ini 1600. Ini masih normal lah bebannya di tanggal 13. Nah untuk tanggal 1 Desember, nah ini 1 Desember juga bebannya ada yang tinggi ini sampai dengan 3400 watt. Mungkin ini beban mesin cuci ya, saat nyuci ada pemanasnya, ada pengeringnya. Nah ini yang menyebabkan
baterai cepat drop menyentuh batasan bawah. Sekarang kita akan lihat grafik pada baterai. Nah ini bebannya sudah langsung turun lagi di 700 watt, yang tadi 3200. Ini sudah 750 watt. Untuk grafik baterai, tentunya grafik baterai juga naik turun menyesuaikan load beban. Ini grafik baterai relatif di 48 volt untuk pagi hari. Nah jam 6 udah mulai ada pengecasan dari panel surya. Terus di tegangan 49 volt dia langsung drop lagi karena PLTS langsung aktif menyuplai kebutuhan di rumah. Ini ya grafik dropnya seperti ini, drop di 47 volt. Mungkin beban lepas lagi, tegangan naik lagi di jam 10 sampai dengan jam 11, naik lagi. Ini tanggal 15 sekarang ya. Ini drop sampai dengan 47,6 volt. Terus lepas, beban lepas atau beban kecil, naik lagi tegangan baterai di angka 48,6 volt. Dan ini jam 11.20 dia drop lagi tegangan baterai. Karena kita bisa lihat di beban pemakaian, yaitu langsung dari 1500 langsung continue 3200-3500 watt selama berjam-jam. Tentunya keadaan ini akan menguras kondisi baterai, apalagi dengan kondisi PLTS ya, yang produksinya minim, mungkin pas mendung atau pas hujan, nah baterai grafiknya langsung akan drop. Terus tanggal 14, nah ini tanggal 14 bisa kita lihat tadi di grafik pemakaian beban. Coba kita lihat lagi tanggal 14 pemakaian beban. Nah ini Pak Maulana tanggal 14 power meter. Nah ini ya. Jadi tanggal 14 ini dari jam setengah 11 sampai jam 1 bebannya ini continue di angka 3200-an watt. Nah untuk kondisi baterai di tanggal 14 seperti ini. Jadi di jam setengah 11 sampai dengan jam 1 baterai ini langsung grafiknya turun karena load beban yang tinggi dan produksi panel juga kurang ya. Sehingga drop menyentuh batasan bawah dan berpindah lagi ke PLN. Saat beban 3000 watt ini lepas, otomatis load beban yang ke rumah dihandle oleh PLN, dan load yang di baterai otomatis lepas, tegangan baterai akan kembali naik. Nah, naiknya ini bisa kita lihat sampai dengan 49 volt. Ada pengecasan lagi dari panel surya, nyentuh setting limit batas atas, dia langsung aktif lagi dari jam setengah 2 ini sampai jam setengah 3. Nah di kondisi tegangan baterai 47 volt, setelah itu pindah ke PLN. Untuk tanggal 13, nah ini tanggal 13 pemakaiannya lumayan normal. Kita lihat tanggal 13 grafik baterai seperti ini. Grafik baterai ini ada pengecasan jam 6 pagi udah ngecas, tegangan naik di 49,2 volt, sistem batasan atas aktif dan memerintahkan PLTS bekerja untuk menghandle beban rumah. Nah ini langsung ada drop lagi sampai tegangan baterai 48,2. Mungkin load beban yang agak tinggi ya. Jadi 48,2. Nah mungkin beban kecil lagi jam setengah 11. Tegangan baterai kembali normal. Nah ini baterai benar-benar habis, sudah normal di jam setengah 7 malam. Setengah 7 malam menyentuh limitan bawah 46,8, dia sudah berpindah ke PLN. Kita lihat tanggal 1. Nah ini tanggal 1 parah, bisa kita lihat di grafik pemakaian beban tadi. Ini tanggal 1 jam 6 pagi.
Ini ya tanggal 1 jam 6 pagi udah pengecasan nyentuh 49,2 berpindah ke PLTS, tapi baterai langsung dihajar habis sampai menyentuh batasan bawah 47,5 di jam 8 sampai dengan jam 9. Tanggal 1 kita akan lihat tanggal 1 jam 8 sampai dengan jam 9. Power meter. Nah ini ya. Di grafik juga pemakaian beban nih langsung 3.400 watt. Otomatis kondisi baterai langsung drop. Nah sebenarnya dalam sistem PLTS yang kita pasang ini nggak ada yang salah, cuma dari pihak user aja yang kurang memahami untuk sistem kerja dari PLTS ini. Terkhusus untuk Pak Maulana. Nah untuk beban yang berat, sepertinya ini beban mesin cuci ya maupun pengering. Nah itu diambil dari jalur langsung PLN saja, biar PLTS ini juga bekerja normal. Ketahanan baterai juga, pemakaian baterai juga bekerja dengan normal, nggak langsung kekuras habis, nggak langsung ngisi lagi langsung kekuras habis. Nah itu biar grafik pembacaan baterai atau grafik load baterai juga normal seperti yang kita install di tempat-tempat lain. Tadi sudah kita jelaskan ya, emang mereka sudah paham dan sudah paham hasil produksi PLTS, sudah paham juga beban pemakaian, sehingga mereka memosisikan PLTS ini juga benar menjaga kualitas baterai, menjaga kerja inverter sesuai dengan produksi PLTS.